Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan pula puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat singkat ini khatib mengambil tema khutbah yaitu sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar dan tawakal adalah dua konsep yang sangat penting dalam Islam. Sabar berarti menahan diri dari keluh kesah dan tetap istiqomah dalam iman dan amal meskipun menghadapi pada cobaan berat. Tawakal di sisi lain adalah meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, dan apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa sabar dan tawakal begitu penting dalam kehidupan kita? Baiklah, di sini saya ada beberapa aspek. Yang pertama ialah ujian adalah bagian dari hidup. Tidak ada manusia yang terbebas dari ujian dan cobaan dalam kehidupan. Dengan sabar kita dapat melewati ujian dengan kepala tegak dan hati bersyukur. Yang kedua, pelajaran dan pembentukan karakter. Ujian adalah cara Allah mengajarkan kepada kita kesabaran, keteguhan, dan ketakwaan. Setiap ujian adalah peluang untuk memperbaiki karakter dan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan tawakal membawa ketenangan. Dengan meletakkan tawakal kepada Allah, kita melepaskan beban pikiran dan kecemasan. Tawakal membawa ketenangan dalam hati dan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik rencananya. Yang keempat, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Kesabaran di dunia akan menjadi jembatan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Yang kelima, peran doa dalam sabar dan tawakal. Doa adalah sarana utama dalam menghadapi ujian hidup. Kita dalam menjalani kehidupan haruslah berdoa dan diwajibkan pula untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan doa yang tulus, Allah akan mendengar dan memberi pertolongan pada saat yang tepat. Yang keenam, yaitu kesempatan untuk bertaubat. Ujian seringkali membuka pintu taubat dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita perlu memaafkan, kita perlu memanfaatkan ujian sebagai kesempatan untuk merenung, bertaubat, dan meningkatkan kualitas spiritualis kita. Yang ketujuh, menginspirasi orang lain. Kesabaran dan tawakal kita dalam menghadapi ujian bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dengan menunjukkan keteguhan iman di tengah kesulitan. Kita dapat membantu menguatkan iman orang lain dan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, pentingnya bersyukur. Bahkan di tengah ujian, kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang masih kita miliki. Bersyukur adalah bentuk pengakuan bahwa meski dalam kesulitan, masih banyak hal yang patut kita syukuri. Kemudian yang terakhir ialah mengembangkan kualitas diri. Ujian dari Allah adalah kesempatan untuk mengembangkan diri, baik secara pribadi maupun spiritual. Dalam menghadapi ujian, mari kita refleksikan diri kita, memperbaiki kesalahan, dan tingkatkan kualitas kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam mengakhiri khutbah ini, marilah kita menjadikan sabar dan tawakal sebagai sumber kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi ujian hidup. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah ujian iman, dan dengan sabar serta tawakal kepadanya, kita akan memperoleh kemudahan dan keberkahan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan ketabahan hati, memperbanyak doa, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, dan meletakkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal muslimina wa razaqana minat thayyibin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana
ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa as'aluhu min fadlihi ya'tikum wa dzikrullahi akbar.